Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup di dunia seringkali membuat kita terjebak dalam kesibukan yang tiada henti. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menegaskan bahwa kehidupan sejati kita ada di akhirat. Dan barang siapa yang mengejar akhirat, dunia akan datang dengan sendirinya sebagai pelengkap. Dalam pesan-pesan kebaikan ini, mari kita renungkan bersama keutamaan menjadikan akhirat sebagai tujuan utama kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang tujuan hidupnya adalah akhirat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan urusannya, memberikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dengan sendirinya. Namun, barang siapa yang tujuannya adalah dunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan urusannya tercerai-berai, menjadikan kemiskinan di depan matanya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali sebatas yang telah ditentukan." Hadis riwayat Tirmizi nomor 2465. Sahabatku, dari hadis ini kita belajar bahwa kehidupan seorang mukmin seharusnya berpusat pada akhirat. Jika hati dan amal kita tertuju pada akhirat, maka dunia akan mengikuti dengan penuh keberkahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dalam firman-Nya, "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia." Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Dalam ayat ini menegaskan bahwa dunia hanyalah alat, sedangkan akhirat adalah tujuan. Dunia adalah tempat kita menanam amal, dan akhirat adalah tempat kita memanen hasilnya. Orang yang bijak akan menggunakan dunia ini sebagai sarana, hanya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para nabi dan orang-orang soleh adalah teladan terbaik dalam mengejar akhirat. Mereka menjalani hidup dengan sederhana, memprioritaskan ibadah dan amal kebaikan, tetapi tetap mendapatkan keberkahan dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, meski menjadi pemimpin umat, memilih hidup dalam kesederhanaan agar akhirat tetap menjadi prioritas utamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, sedangkan negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?" Quran Surat Al-An'am ayat 32. Lalu, mengapa mengejar akhirat membawa dunia? Ketika seseorang fokus pada akhirat, maka hidupnya akan dipenuhi dengan keberkahan.
Keberkahan apa saja? Yang pertama, keberkahan rizki. Rizki yang berkah. Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan rizkinya tanpa ia harus bersusah payah mencari. Yang kedua, ketenangan hati. Hatinya akan merasa cukup dan tidak terbelenggu oleh keinginan duniawi. Dan yang ketiga adalah kehidupan yang mulia. Ia dihormati oleh manusia dan ia dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya keuntungan dunia, tetapi dia tidak akan mendapat bagian di akhirat. Quran Surat Asy-Syura ayat 20. Lalu bagaimana cara mengejar akhirat? Mengejar akhirat itu membutuhkan niat yang kuat dan usaha yang sungguh-sungguh. Berikut adalah langkah-langkah mendalam yang bisa kita ambil. Yang pertama, perbanyak amal ibadah. Ibadah adalah sarana utama untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulailah dengan sholat 5 waktu dengan khusyuk. Lakukan sholat 5 waktu kita dengan khusyuk dan tumakninah. Sholat adalah tiang agama. Jangan pernah mengabaikan sholat, terutama sholat di awal waktu dan berjamaah. Lalu perbanyak sholat sunnah seperti tahajud, duha, dan rawatib adalah ibadah yang akan mendekatkan diri kita kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lakukan dan perbanyak zikir serta doa di waktu-waktu mustajab. Luangkan waktu untuk memperbanyak zikir dan berdoa, terutama di waktu-waktu mustajab seperti sepertiga malam terakhir, setelah sholat, atau antara adzan dan iqomah. Kemudian yang kedua, perbanyak amal dengan berpuasa sunnah. Puasa sunnah adalah amalan yang sangat dianjurkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amalan anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan langsung membalasnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1904. Beberapa puasa sunnah yang sangat dianjurkan antara lain puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid tanggal 13, 14, dan 15 bulan Hijriah, puasa Asyura dan Arafah. Itu adalah contoh beberapa puasa sunnah yang sangat dianjurkan. Dengan memperbanyak puasa sunnah, kita tidak hanya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga membersihkan hati kita dan jiwa kita dari godaan dunia. Kemudian, lakukan sedekah yang tulus, yang ikhlas. Sedekah adalah investasi akhirat yang tidak akan pernah merugi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, harta tidak akan berkurang karena sedekah. Hadis riwayat Muslim nomor 2588. Bayangkan sahabat, setiap kali kita bersedekah, pahala akan terus mengalir, bahkan ketika kita sudah meninggal dunia. Kemudian memperdalam ilmu agama. Ilmu adalah cahaya
yang akan membimbing kita dalam hidup. Pelajarilah Al-Quran, pelajarilah sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pelajarilah ilmu-ilmu agama agar kita memahami jalan menuju akhirat. Dan kemudian adalah bersikap juhud terhadap dunia. Juhud tidak berarti meninggalkan dunia sepenuhnya, tetapi menjadikan dunia hanya sebagai sarana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau seorang musafir." Hadis riwayat Bukhari nomor 6416. Ingatlah bahwa dunia ini hanya tempat persinggahan sementara. Dan yang terakhir, selalu mengingat kematian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang cerdas adalah yang sering mengingat kematian dan yang mempersiapkan dirinya untuk kehidupan setelahnya. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2459. Sahabatku, renungkan bahwa kematian bisa datang kapan saja. Gunakan setiap detik yang Allah berikan untuk mempersiapkan diri kita menuju akhirat. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah, mari kita jadikan akhirat sebagai tujuan utama hidup kita. Fokuslah pada amal-amal kebaikan dan pada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika akhirat menjadi prioritas, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan urusan dunia kita. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah, marilah kita berdoa bersama. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang selalu mengejar akhirat dan yang mengutamakan ridho-Mu di atas segalanya. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan dalam hidup kami dan permudahkanlah jalan kami menuju surga-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah, hidup ini singkat sahabat, dan akhirat adalah kehidupan yang sejati. Jangan tertipu oleh gemerlap dunia yang fana. Kejarlah akhiratmu, dan insya Allah duniamu akan mengikuti dengan penuh keberkahan. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah, terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini agar banyak sahabat-sahabat kita yang dapat menerima pesan-pesan kebaikan ini. Dan kepada sahabatku yang telah membantu kami menyebarkan pesan-pesan kebaikan ini, kami ucapkan terima kasih dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan, rahmat, dan ampunan kepada sahabat dan keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Tidak lupa kami mohon maaf jika ada kalimat yang kurang tepat, yang kurang pas dalam menyampaikan pesan-pesan kebaikan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meluruskan niat kita dan memberikan keberkahan dalam setiap usaha kita menyebarkan pesan-pesan kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.